kepala sekolah SD Negeri 7 Kenapa coding ada? Yang pertama, sebagai sektor, baik itu pendidikan, pertanian, apalagi suatu pelayanan publik. Kita sebagai ASN pastinya bekerjanya perusahaannya atau sektor-sektor bidang itu sudah menggunakan IA. Selanjutnya, IA itu sudah mengubah perekonomian suatu negara. Jadi kekuatan global itu tidak lagi terpusat di satu negara. Kalau dulu kita mengenal barang itu dari Amerika, dari Cina, itu dulu kenal sekali. Tapi kalau sekarang itu tidak lagi terpusat di dua negara itu. Jadi sekarang sudah terpusatnya itu malah ke Tiongkok, India ataupun blok-blok region. Kurikulumnya kalau di India itu sudah melatih keterampilan berpikir kritis dan pembelajarannya berbasis pada pengalaman yang sudah dialami. Sedangkan di Indonesia itu masih mengedepankan akademik atau angka dan juga sewu hafalan. Ini saya sendiri masih melaksanakan itu. Kemudian dari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa pengantar utama di perguruan tinggi dan perusahaan global itu di India itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi seorang anak mau masuk perguruan tinggi di India itu harus punya apa itu TOEFL minimal. Kalau saya dulu masuk itu belum tahu. Kalau yang sekarang itu baru beberapa jurusan. Kalau ini sudah mulai diterapkan di Indonesia, tapi masih terbatas. Contohnya, waktu saya ikut tes CPNS, ada beberapa daerah yang memiliki syarat itu TOEFL minimal berapa? Kalau tidak salah dulu Jakarta. Kemudian ada post-genset, itu hampir semuanya sudah mengenal internet. Tapi ada tapinya, Indonesia itu juara satu kecanduan HP di dunia. Sudah melek internet, tapi ada tapinya, di Indonesia itu juga juara satu kecanduan HP di Indonesia. Artinya apa? Orang Indonesia jadi juara satu aktivitas penggunaan handphone dalam waktu berada di depan layar satu hari itu 6,05 jam satu orang di rata-rata tersebut. Ya, Indonesia juara satu kecanduan HP. Korea Selatan ini sudah menerapkan jam 12 sampai jam 6 pagi itu tidak boleh pegang HP. Di Jepang itu anak SD tidak boleh pegang HP sama sekali. Di Taiwan orang tua itu akan didenda kalau anaknya main HP dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Kalau di Cina itu hanya boleh main HP 40 menit sehari. Kalau di Perancis itu tidak boleh main HP kalau belum berumur 15 tahun. Itu kalau di sana screen time. Tapi ada tapinya, kalau di sana itu sekolahnya sudah maju. Tidak boleh bawa HP, tapi di sekolah ada komputer, jadi tetap bisa belajar IR. Kalau di Indonesia yang berbeda dengan
Bapak Menteri yang kemarin. Kalau sekarang penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi, kemudian ada pengembangan talenta dan prestasi, dan pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Program prioritasnya yang bertujuan terampil berpikir komputasional, ini berkaitan dengan KKA, adaptif dalam perubahan, cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital, terampil mengelola dan memanfaatkan data, serta berkarya melalui coding dan kecerdasan artifisial. Pembelajarannya sebagai mata pelajaran pilihan di kelas 5 dan 6 SD, di SMP dan SMA atau SMK. Kemudian yang lain terintegrasi dengan mapel yang ada atau sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Dilakukan dengan cara berbasis internet jika mampu, berbasis perangkat jika memiliki perangkat, dan tanpa perangkat jika tidak ada internet dan tidak ada perangkat. Artinya berbasis internet berarti ada perangkat, ada internet. Berbasis perangkat berarti ada perangkat saja, ada komputer saja, tidak ada internet. Tanpa perangkat artinya tidak ada internet, tidak ada perangkat, laptop atau HP, bisa menggunakan kertas. Keterampilan abad 21 yang diinginkan itu berkaitan dengan dimensi profil kelulusan. Itu ada keterampilannya diharapkan ada pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analitis, berkolaborasi, komunikasi, dan etika serta akuntabilitas. Ini lebih jelasnya di PM, kayaknya besok lebih dibedah di PM. Ini kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Kemarin saya hanya diarahkan untuk ini saja, kan pembelajarannya pokoknya yang berkaitan dengan pemecahan masalah, kreativitas, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti besok Bu Ami dan Bu Siti mungkin lebih dibuka satu-satu. Mungkin kemarin kalau dari kami tidak dibuka satu-satu. Didas menjadi fondasi paling menentukan. Kenapa? Karena lebih dari 30% penduduk Indonesia berada pada usia PAUD hingga pendidikan menengah. Kualitas pendidikan mereka sangat menentukan kualitas Indonesia di masa depan. Intinya anak-anak itu sudah berhak mengambil keputusan seperti itu. Kemudian ada penyesuaian kurikulum dan berkaitan dengan KKA. Kurikulum harus tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Ini memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan industri dan pendidikan. Karena sudah tahu tentang apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial, ya harapan saya diaktifkan lagi maupun dalam KKG, Kompel, maupun kegiatan yang lain, maupun juga seminar KKG atau tidak kita kembangkan pengetahuan kita kembangkan profesional kita terhadap coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian yang akan datang tentang pembelajaran mendalam. Dari saya cukup, hanya terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Bu Fitri yang telah membuka pikiran kita, yang telah menyampaikan diseminasi terhadap materi coding dan juga kecerdasan artifisial. Terima kasih Bu Fitri. Saya kembalikan ke